Sudah bisa gabung semua? Sudah. Sudah. Bu. Jaringannya lancar tempat kalian? Alhamdulillah lancar, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silahkan kalian isi daftar hadir kalian dulu melalui link yang sudah Ibu kirim di grup WA. Siapa yang sudah? Ulun, Bu. Sudah bagus. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Ansari untuk memimpin doanya hari ini. Ayo kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ansari untuk membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, terima kasih. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang sosial budaya di lingkup wilayah ASEAN. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 2, yaitu usaha di sekitarku. Ada yang tahu usaha apa saja yang ada di sekitar kita? Berdagang, Bu. Berdagang, terus nelayan, ya, terus bertani, berkebun, ya, bagus sekali. Nah, itu usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Tujuan kita mempelajari hari ini adalah agar kita dapat mengetahui dengan mudah apa saja posisi Indonesia dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan kalian juga di sini akan mengetahui benda-benda yang bersifat non-magnetis dan magnetis. Di sini ada teks, ini teks yang pertama. Nah, silahkan kalian baca dulu teks yang pertama. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah? Untuk teks yang pertama? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita lanjutkan ke teks yang kedua. Kelihatan? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, dalam kedua buah teks tersebut, apakah ada informasi penting yang kalian dapatkan? Ada. Apa itu informasinya? Tentang apa? Yang pertama teksnya. Tentang batik. Tentang apa? Tentang batik. Tentang batik. Nah, di sana pada dua buah teks tersebut ada kata-kata ekspor. Nah, Benar? Ya. Ada yang tahu apa itu ekspor? Ada yang tahu? Oke. Nah, di sini ada kata ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Baik, Ibu minta nanti kalian untuk mencari informasi penting tentang ekspor dan impor. Kemudian kalian tuliskan di LKPD kalian tentang negara dan barang atau komoditas apa saja yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, pada sebuah perusahaan, untuk menjalankan usahanya, itu diperlukan seorang karyawan. Nah, untuk menjadi salah satu karyawan pada perusahaan tersebut, maka seseorang membutuhkan beberapa berkas atau dokumen untuk menerangkan dirinya. Salah satunya itu adalah daftar riwayat hidup. Mari kita amati. Di sini ada sebuah teks menjelaskan tentang daftar riwayat hidup. Tahukah kamu
bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut. Yuk kita mulai dengan pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Baik, sudah disimak videonya? Sudah. Isinya bisa dipahami? Yang memahami. Paham. Bisa, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, dalam video tersebut disebutkan ada beberapa komponen dari daftar riwayat hidup. Contohnya atau salah satunya komponen apa? Nama, Bu. Nama, ya. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Kemudian harus ada Jenis kelamin. jenis kelamin. Haikal, Agama. agama. Terus Alamat. harus ada alamat. Kita ulang, apa saja komponen yang ada pada daftar riwayat hidup? Yang pertama harus ada Nama. Tempat tanggal lahir. Agama. Alamat. Jenis kelamin. Perempuan laki-laki. Iya, jenis kelamin. Itu tadi komponen-komponen yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Suatu saat nanti akan kalian perlukan daftar riwayat hidup tersebut untuk kalian nanti bisa itu untuk melamar pekerjaan, itu memerlukan daftar riwayat hidup kalian. Baik, pada LKPD kalian, di sana sudah ada tertera tugas yang dapat kalian kerjakan, yaitu adalah mengisi atau membuat daftar riwayat hidup kalian secara sederhana. Bisa dipahami? Bisa. Pada kegiatan ekspor dan impor, itu ada komoditas yang dikirim atau didatangkan. Nah, dalam komoditas-komoditas tersebut ada beberapa benda yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis. Apa itu benda magnetis dan non-magnetis? Belum tahu, Bu. Kalau belum tahu, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Menurut kalian, kira-kira ini mana saja yang termasuk benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet? Gunting. Itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, kalau daun bisa ditarik oleh magnet? Tidak. Tidak. Kayu? Tidak bisa. Nah, anak-anak, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, non-magnetis. Sekarang, untuk membuktikan prediksi kalian, kita akan melakukan percobaan. Kalian siapkan benda-benda yang tersebut pada gambar untuk percobaan. Kemudian pada LKPD di situ ada disuruh kalian mengisi yang mana yang dapat ditarik oleh magnet dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik, silakan lakukan percobaannya ya. Silakan tampilkan percobaannya. Ya, itu benda apa? Magnetis. Silakan kalian dekatkan peniti dengan magnet. Ya, Humairah, apa yang terjadi Humairah? Magnetis, Bu. Peniti dapat ditarik oleh magnet. Coba dekatkan magnet dengan penghapus. Apa yang terjadi? Non-magnetis. Non-magnetis, berarti penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet. Terus lakukan selanjutnya dengan benda-benda yang sudah kalian siapkan. Nah, anak-anak bisa diperhatikan. Ini LKPD yang bisa kalian kerjakan. Kemudian di sini ada LKPD yang pertama tadi, yaitu tentang ekspor dan impor. Silakan kalian kerjakan. Kemudian di sini nanti ditulis negara tujuan
Nah, komoditasnya itu komoditas apa saja yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia. Kemudian, tugas yang kedua itu adalah kalian mengisi atau membuat daftar riwayat hidup. Nah, kemudian sini ada langkah-langkah percobaannya. Dan di sini kalian bisa menuliskan laporan tentang hasil percobaannya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu minta kepada Ansari untuk membacakan hasil percobaannya. Pensil tidak ditarik, peniti ditarik. Iya, bagus sekali Ansari. Terima kasih sudah membacakan hasil percobaannya. Silakan Haikal bacakan hasil percobaannya. Ditarik, paku bisa ditarik, sisir tidak bisa ditarik. Iya, bagus sekali Haikal sudah membacakan hasil percobaannya. Nah, anak-anak, dari hasil percobaan kalian tadi bisa kita simpulkan bahwa benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetis. Silahkan kalian melakukan evaluasi. Silahkan lihat grup WA-nya. Di sana ada link untuk kalian melaksanakan evaluasi. Pinnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Pilih berikutnya. Silahkan kalian isi kelasnya kelas 6. Namanya sesuai nama kalian. Klik berikutnya. Untuk menjawabnya, silahkan kalian klik salah satu pilihan jawaban. Kalau sudah bisa semua, silahkan kerjakan evaluasi tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Tentang magnetis dan non magnetis, tentang ekspor dan impor. Tentang riwayat hidup. Ya, tentang usaha di sekitar kita. Ada tadi perdagangan, pertanian, perkebunan, Nelayan. ya ada nelayan. Dari pembelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi kalian untuk kehidupan suatu hari nanti. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat membedakan mana benda-benda yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis. Nah, anak-anak, kalian telah selesai melakukan evaluasi atau mengerjakan soal evaluasi pembelajaran hari ini. Hasil yang kalian dapatkan sudah sesuai harapan? Sudah, Bu. Sudah. Ansari dapat berapa nilainya? 100, Bu. 100. Wilda? 100. Dari hasil evaluasi yang kalian dapatkan, alhamdulillah pembelajaran hari ini dapat dikatakan berhasil. Kita akan membahas tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang lainnya di lingkup wilayah ASEAN. Kemudian tentang membuat daftar riwayat hidup secara lengkap. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu daerah Kalimantan Selatan. Maka lagu daerah kita salah satunya adalah Ampar-Ampar Pisang. Pisangku belum masak segigi dihubung bagi-bagi. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga-jaga, dan memakai masker. Baik, kepada Wilda, Ibu mintakan untuk memimpin doanya hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Wilda. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat pada hari nanti. Ibu ucapkan terima kasih sudah mau bergabung di kelas Google Meet ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.